perubahan positif yang membuat mengganggu. Perbanyaklah berjabat tangan jika ingin meraih kepercayaan dalam komunikasi. Itu adalah tips yang saya berikan kepada orang-orang yang bertanya tentang teknik komunikasi. Orang Korea Selatan cenderung memisahkan komunikasi dengan berjabat tangan. Oleh karena itu, mereka jarang berjabat tangan saat berkomunikasi dengan seseorang. Padahal, jika hal ini dimanfaatkan dengan baik, komunikasi akan lebih maksimal. Jabat tangan tidak hanya dilakukan saat pertama kali bertemu seseorang. Semakin dipraktikkan dengan tepat dalam keseharian, maka akan terlihat hasil yang bagus. Apa maksudnya? Perhatikan contoh berikut. Situasinya adalah seorang pengelola apartemen harus meminta kerjasama dari para penghuni untuk memilah sampah. Pengelola A berkata tanpa menjabat tangan para penghuni apartemen, "Mohon bantuannya untuk memilah sampah demi kenyamanan lingkungan apartemen." Pengelola B menjabat tangan para penghuni terlebih dahulu sebelum menyampaikan maksudnya. "Mohon bantuannya untuk memilah sampah supaya lingkungan apartemen kita lebih baik." Isi kalimatnya sama, tetapi apakah hasilnya sama? Pengelola B yang menjabat tangan terlebih dulu jauh lebih respon dengan baik. Sementara pengelola A kemungkinan besar gagal memperoleh kerjasama dari para penghuni apartemen. Pernahkah Anda mendengar istilah efek jabat tangan? Profesor Francesca Gino dari Harvard Business School pernah melakukan eksperimen negosiasi dengan para mahasiswa. Ia membentuk dua tim yang masing-masing terdiri atas pembeli dan penjual properti. Satu tim melakukan negosiasi setelah berjabat tangan, sedangkan tim lainnya melakukan negosiasi tanpa berjabat tangan lebih dulu. Hasilnya cukup menarik. Tim pertama memperoleh informasi dan pembagian keuntungan dengan lebih wajar dan baik. Begitu pula hasilnya. Dalam eksperimen antara pencari kerja dan pemberi kerja, tim yang berjabat tangan lebih berusaha untuk mencapai kesepakatan dalam hal upah, bonus, dan waktu mulai kerja. Efek jabat tangan dapat dipergunakan dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Prof. Gino menyarankan efek ini terutama digunakan dalam mendidik anak. Meminta anak yang bertengkar karena hal sepele untuk berdamai dengan cara bersalaman akan berdampak lebih ketimbang menyuruh mereka sekedar meminta maaf. Terdapat alasan ilmiah di sini. Bersalaman memiliki efek yang membuat kita menghormati pihak lain. Belakangan ini, konflik antar tetangga atau di lingkungan apartemen karena masalah suara kian memburuk, terlebih jika mereka tidak saling mengenal. Oleh karena itu, saya selalu mengajak anak-anak untuk memberi salam kepada penghuni bawah sambil membawakan hadiah kecil. Di saat seperti ini pun, bersalaman terlebih dulu sebelum membuka percakapan akan membuat kita jauh lebih mudah mendapatkan hati orang tersebut. Demikian juga di tempat kerja, seorang atasan sebaiknya menjabat tangan karyawan baru dengan hangat saat memintanya untuk bekerja keras daripada sekedar menyampaikan kalimat-kalimat normatif. Begitu juga saat bertemu dengan utusan rekan bisnis. Terburu-buru mengungkapkan kebutuhan diri hanya akan menonjolkan kekurangan diri. Alangkah lebih baik bila memulainya dengan bersalaman secara wajar, lalu membahasnya satu persatu. Mari bersalaman dengan tangan kiri, sebab bagian itu lebih dekat dengan jantung saya, kata Jimi Hendrix. Sementara Perdana Menteri wanita pertama India, Indira Gandhi, juga pernah berkata, "Kita tidak bisa bersalaman dengan tangan terkepal." Perhatikan bahwa pintu hati akan terbuka saat kita berjabat tangan.